Banyak orang yang sebenarnya begitu menderita dengan NC-nya, tapi tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Nah, kali ini saya ingin memberitahukan tentang bagaimana sih memahami NC itu. Karena sering saya mengatakan kan tentang bahwa NC itu adalah permasalahannya di pikiran, di pikiran, di pikiran. Tapi banyak yang mengatakan, teorinya gampang, tapi susah itu melakukannya. Benar. Nah, inilah yang harus kalian pahami. Saya memberikan analogi begini. Di dalam mobil ada penumpang dan pengemudi. Mobil akan mengikuti kemana kehendak sang pengemudi. Pengemudi mau ke kanan, pengemudi mau ke kiri, maka mobil akan mengikuti apa yang diinginkan oleh pengemudi. Penumpang itu tidak bisa melawan. Dia mau ke kiri, kalau pengemudi mau ke kanan, mobil akan belok ke kanan. Nah, pada kasus orang NC, pengemudi itu sayangnya adalah pengemudi yang ugal-ugalan. Sehingga ketika dia mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan, maka terjadilah yang namanya kecelakaan dan mengakibatkan kerusakan pada mobil. Yang kaca pecah, yang bodi penyok, yang catnya rusak, yang dashboardnya lepas. Jadi, begitu juga pada kasus yang terjadi pada orang NC. Pikirannya ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Tubuhnya itu hanya mengikuti pikiran mana yang mengemudi. Sering mengakibatkan kecemasan berlebihan adalah pikiran bawah sadarnya. Jadi ketika pikiran bawah sadar mengemudi, jadi ibarat tadi, pengemudi yang ugal-ugalan. Jadi ketika pikiran bawah sadar itu mengakibatkan pemikiran yang overthinking, pemikiran yang selalu horor. Nah, saat itu berarti pikiran bawah sadar sedang mengemudi pikiran Anda. Maka menimbulkan reaksi pada tubuh Anda. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Ya mengambil alih posisi pengemudi di pikiran Anda. Dan itulah yang harus Anda pahami bahwa pertarungan untuk sembuh adalah pertarungan mengambil alih posisi pengemudi. Nah, jadi kalau Anda mau sembuh, maka yang harus Anda lakukan adalah bagaimana punya cara untuk berhadapan dan mengalahkan pikiran bawah sadar. Bukan ketika mobil kecelakaan, kacanya pecah yang ditangani kacanya, bukan ketika bodinya penyok yang ditangani hanya bodinya, tapi pengemudinya tetap dia yang mengemudi. Ya, akan terus-terusan hancur kan? Jangan ketika pikiran bawah sadar Anda yang mengemudi diri Anda, lambung kumat, jantung kumat, kemudian nggak bisa tidur, datang panik. Terus yang ditangani hanya apa yang terjadi pada tubuh Anda, tapi tidak Anda ambil alih posisi pengemudi Anda. Maka itulah kenapa orang NC jadi berkepanjangan sembuhnya. Sedangkan di UMP itu hanya dalam target 1 bulan. Karena yang diajarkan dalam UMP adalah ketika sudah mampu untuk menjadi pengemudi bagi pikirannya, maka sensasinya akan teratasi. Silakan lihat. Terkena awal mulai dari sakit lambung lah dok kan. Sakit lambung, jantung berdebar, cemas, mual-mual lah, muntah dok kan. Kamu dok ketika sholat berjamaah kan. Jadi ketika sholat berjamaah di rakaat pertama ya saya udah keringat dingin, udah gemetaran tangan kaki saya dok. Jadi di situ saya udah nggak mau sanggup mulai ngelanjutin sholat ini dok, udah nggak mau sanggup sampai sujud pun tangan ini gemetaran dok. Di rumah aja pun dok saya merasakan sensasi, duduk aja saya merasakan sensasi dok. Disinilah saya merasa oh nggak beres ini udah penyakit macam penyakit udah nggak beres penyakit cemas ini saya pikir gitu dok. Jadi ketika sholat berjamaah ke masjid pun terakhirnya di tasbih 2 itu dok, saya paling belakang itu kalau sholat dok, paling belakang. Kalau kenapa-napa saya cepat balik, pikiran saya gitu dok kan. Jadi, saking senangnya saya dok hari ini, saya dari semalam, saya bilang sama istri, saya sedih ketika mau keluar UMP ini. Saya maunya kalau ada UMP ini aja, karena saya ketika dokter bilang siap-siaplah NC jadi kenangan gitu kan dok. Sedih juga ketika mau jadi kenangan gitu kan dok. Jadi saya pikirlah dulu naik kereta. Saya naik kereta jauh dok. Naik kereta saya jauh keliling-keliling. Habis itu saya akan sembuh. Ada niatan saya sebelum kalau udah saya sembuh saya sholat berjamaah di masjid. Tadi sholat zuhur, sholat berjamaah di masjid dok. Karena ketika di UMP ini hal-hal baik harus saya lakuin. Pikir saya. Jadi rasa ungkapan terima kasih saya pun di sujud tadi dok sama Allah. Nggak tahu saya mau mengucapkan terima kasih dok. Saya ibaratnya gimana ya? Saya merasakan terharu lah, nggak nyangka saya bisa melalui ini dok kan. Selama 6 tahun lah saya alami dok kan. Merasakan kesembuhan, merasakan kehidupan yang sebenarnya lah dok. Kalau selama ini kalau saya kemana-mana sama istri makan keluar, saya pengen cepat pulang. Karena ada sensasi ini, saya pengen lama-lama. Saya nggak tahu lah dok cara bilang terima kasih sama dokter Dilan. Kalau bisa jabat tangan, kalau saya kemarin saya jumpain lah dokter. Saya jabat tangan itu dok. Karena nggak inilah hal yang nggak bisa ungkapin dok. Selama ini saya tunggu-tunggu nggak bisa dinilai sama uang. Dibayar uang 100 juta pun sekalipun rasa saya dok nggak bisa nilai kesembuhan ini. Tiba-tiba entah kecapean atau apa, langsung tuh dapat serangan. Saya pikir itu
serangan jantung, udah kayak mau mati bener, napas nggak bisa, nggak ada napas, kayak kosong gitu. Nah, setelah serangan yang pertama itu tuh saya tuh kepikiran banget, mulai itu tuh takut mati. Soalnya kan saya mau mati gitu. Tapi alhamdulillah nggak sampai pingsan atau apapun, nggak. Cuma setiap apapun tuh satu arah, jadi pemikiran tuh mati aja, terus mati, kayak mau mati aja. Nah, terus sambil dibarengi kaki tuh lemes, nggak ada semangat hidup, nggak ada keinginan untuk ngurus anak dan lain-lain tuh nggak ada. Udah nggak ada semangat aja. Jadi pasca dari serangan itu langsung kamu mengalami penurunan kualitas hidup? Iya. Kualitas hidupmu kamu sudah mengatakan ada perubahan. Apa saja yang kamu rasakan perubahan yang sudah terjadi saat ini? Ya, mulai dari saya bisa beraktivitas seperti orang normal, bisa ngurus anak, suami dengan baik, sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Ya, sudah seperti jauh lah, Dok, jauh lebih baik. Jadi fokusnya sudah kehidupan yang baru. Ibaratnya kalau dulu kan fokusnya sensasi ke sensasi, hari ini ngalami sensasi apa, nanti bakal kenapa. Sekarang Ya. Sudah nggak itu lagi yang dalam pikiran. Sekarang yang ada pikiran, kata dokter kan awal apa? Cuan. Malah sampai BB saya turun, kemudian endingnya saya frustasi, saya sering wasiat sama istri. Saya bilang kalau kayak gini terus, saya bilang mungkin usia saya nggak lama, saya bilang gitu. Sampai lelah sendirilah. Jadi sudah malah berpikir ini pasti akan berakhir gitu ya? Iya, udah sering. Udah sampai putus asa berarti ya? Di 2021 ini memang udah puncaknya, Dok. Di 2021 ini saya selalu itu selalu kumat itu. Kalau dulu masih bisa saya tangani lah. Kalau ini nggak ada sembuhnya, nanti enak 2 hari, kumatnya sebulan. Nanti kalau udah sebulan itu berlanjut sampai 3 bulan, saya bakal diopname gitu. Karena apa yang dokter jelaskan, apa yang disampaikan, semua materinya itu sangat nyambung dan saya nyaman gitu. Dan di situ seketika saya tidak merasakan lagi sensasi yang saya rasakan. Artinya lambung saya itu tiba-tiba seketika seperti sudah hilang, tenang perut itu. Biasanya kan perut itu kan panas, kemudian terus seketika saja di situ lambung saya tenang begitu. Dan bawaan saya itu lebih semangat, itu sih, Dok. Oke, itu dari kesan pertama berarti sensasinya hilang ya. Sensasinya hilang, bukan lambung yang hilang. Nah, sensasi ya. Nah, mungkin terakhir kali nih, tambahan terakhir. Apa tips dan motivasi kamu kepada orang-orang yang sekarang sedang berjuang dengan NC? Ya, tipsnya adalah yang pertama, yakini, kemudian tanamkan semangat untuk sembuh gitu loh. Karena kalau nggak dengan cara ini, dengan cara apa lagi kita sembuh? Karena kita sudah shopping dokter dan nggak ada hasilnya. Nah, di sini sebenarnya jalan untuk sembuh kalau kita yakin dan percaya dengan segala tools yang diberikan oleh Dokter Dilan. Makanya luangkan waktu, terus asah kemampuan, upgrade skill. Kalau nggak tahu, silakan bertanya sama dokter. Sampai jam 12 malam pun saya sering bertanya sama dokter dan dijawab kok. Waktu parah-parahnya, Dok ya? Ya, dari bulan 2 sampai sebelum bulan 2 itu luar biasa, sakit kepala, cemas, lambung pasti. Keluhan lambung seperti biasa lah, mual-mual. Terus ada hilang dikit, kambuh lagi, sakit yang luar biasa, sakit di sini. Otot tegang kepala itu yang luar biasa itu. Kalau mual-mual kadang-kadang lambung. Jadi ntar timbul lagi, hilang 1 hari, besok timbul lagi. Ya dengan segala semuanya, menutup, menyalahkan, negative thinking, nah itu semua keluar itu. Karena saya tuh tahu bahwa ini dari pikiran saya dan saya tuh nggak percaya dengan obat. Karena saya tahu ini dari pikiran saya. Waktu kita jenjang kedokteran kan kita tahu, Dok ya, penyakit itu 2. Kalau nggak dari badan kita ya dari pikiran kita. Badan itu ya fisik kita. Nah, saya berpikir saya tahu ini yang buat saya sendiri. Nah, yang harus menyelesaikan ya saya sendiri dengan pikiran saya. Dan saya memang berkeyakinan tidak mau berobat dengan obat-obatan, tanda kutip. Dan saya memang harus
butuh mentor. Nah, itu yang saya tahu. Dia butuh mentor. Minggu berarti 3 minggu perubahannya bisa dikatakan 90% ke atas. 90% dong, insya Allah dong. Untuk fisik dan emosi, dua-dua. Isi dan emosi ya. Oke. Berarti kalaupun ada sensasi, itu bisa langsung dihandle dan langsung bisa teratasi. Langsung dihandle dengan Tahun 2020, Dok, saya mengalami serangan panik saat itu. Saya terjatuh tiba-tiba dan jantung saya sangat berdetak kencang saat itu dan saya mengira kalau saya terkena serangan jantung. Nah, saya dilarikan ke IGD rumah sakit dulu dan ternyata saat saya diperiksa jantung saya normal gitu dan saya akhirnya balik lagi ke rumah. Namun saat terjadi awal mula kejadian itu membuat saya setiap harinya eh, mengalami serangan-serangan panik kembali gitu. Keluhannya itu saya jantung berdebar, tremor, terus pusing, terus keringat ke badan-badan itu udah pasti, terus tidak fokus, terus saya tidak mau keluar kamar, saya tidak mau mandi, saya tidak mau ketemu orang, takut kematian dok, sampai saya pernah nunggu-nunggu kematian saya sendiri juga pernah. Jam 1 kayaknya saya mau mati nih, tapi belum mati-mati nih, ditungguin lagi sampai jam 2. Pernah saya seperti itu dok. Begitu juga saya pernah dulu. Saya sampai nggak bisa kerja 1 bulan dok. Saat itu saya memang keadaannya sangat lemah gitu, badan lemah gitu, fisik saya juga tidak memungkinkan untuk kerja. Saya juga cemasnya masih tinggi gitu. Bisa hilang juga dok. Akhirnya sampai titik ini saya merasakan lambung saya sudah sembuh di 100% dok, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Artinya dulu kamu sempat mempantangkan makanan, harus menjadwalkan kapan makan gitu, dan sekarang sudah bebas-bebas saja. Sekarang udah bebas dok, saya makan apa aja dok. Makan pedas bisa dan tidak harus tiap 2 jam sekali. Iya, sekarang saya makan udah normal, udah makan pagi, nanti siang baru lapar lagi. Biasanya saya makan jam 7 pagi, jam 9 udah, lambung saya udah nggak enak, udah kayak lapar, kayak nggak enak. Tapi sekarang alhamdulillah dok, udah kayak orang normal, makan saya udah 3 kali sehari dok. Oke. Nah, berarti secara persentase sekarang sudah di atas 90% perubahannya? Sudah dok, 95% saya sudah normal. Ya, sesak nafas, kelayangan, tidak nyata, lalu pikiran buntu, serasa mau selalu serasa kita berada di luar diri kita, ya sedih, kecewa, marah, dok, seperti itu, dok. Awalnya saya kaget, dok ya, kaget bahwa ternyata konsepnya itu benar-benar berbeda seperti apa yang saya pikirkan. Ya ternyata bahwa dari awal saya kaget itu gini, ternyata fokusnya itu bahwa persepsi saya terhadap ANSI itu yang selama ini selalu sensasi ya dok, yang ada di pikiran saya itu, nah berubah nih di UMP ini, bahwa sebenarnya penyebabnya yang diperbaiki di UMP. Nah itu sih dok, lebih ke bahwa persepsi saya terhadap anxiety itu berubah gitu. Di materi 2 saya clear, alhamdulillah, lalu sempat relapse lagi kemarin di materi 5. Nah, clear lagi. Tadi malam itu zero sensasi. Iya, zero sensasi. Terus sempat muncul lagi di materi 5. Nah, terus udah clear lagi, dok. Semua sampai sekarang. Berawal di tahun 2020 akhir ya, itu yang saya rasakan cemas, kena serangan panik. Saya udah coba pakai alternatif, mungkin kalau untuk kunyit itu ya 6 karung udah habis kali dok ya. Kalau untuk obat itu, waduh banyak banget kali ya. Kalau dianggap nilainya, waduh itu mungkin kalau dihitung-hitung sampai sekarang ini mungkin 1 Avanza baru udah habis kali ya. Untuk Artinya alternatif atau untuk berobat medis? semuanya, keseluruhan. Seluruh berobat selama kamu kena gejala ini hampir Ya. 1 Avanza. Ya, karena apa? Karena buat saya ngelihat adalah obat yang mahal semahal apapun, saya beli. Vitamin yang seperti apapun, saya beli. Karena saya punya niat untuk sembuh, gitu dong. Karena ada iming-iming katanya bisa menyembuhkan itu. Ya.
suplemen, vitamin B2, vitamin D, vitamin apa segala macam, vitamin B, wah banyak B kompleks segala macam. Oke, karena Itu udah katanya saya menyembuhkan, kamu tebus. katanya Ya, ya, artinya kamu tebus. ya harus. Oke, dan Dan hasilnya, dengan senang hati saya tebus. hasilnya, Hasilnya ya kumat lagi, ada masalah kumat lagi seperti itu. Nah, kenapa gitu? Itu yang bikin saya seperti itu sih, Dok. Dok, singkat cerita, sejak materi berapa mengalami zero sensasi? di materi 5. Dan itu yang saya rasakan itu wah, perfect. Di situ saya merasakan bahwasannya ini zero sensasi. Satu lagi, Dok, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Ya. Matur suwun. Dari 2018 itu kamu sudah punya keluhan apa aja selain daripada lambung? Ya, itu takut mati pasti ya itu. Takut mati kalau sensasi jangan ditanya ya. Pasti ya kesemutan, ya muta-muta, lemes itu udah lama itu kayak gitu. Dari 2018. Ya, maksudnya saya mau tahu itu apakah dokternya itu hanya memfokuskan kepada lambungmu atau sudah bisa tahu bahwa itu dari awalnya sebetulnya kena kecemasan berlebihan atau nggak tahu? Nggak tahu kayaknya dokternya. Jadi hanya memvonis itu asam lambung ya. Sampai 2020 itu aku opname jadi di rumah sakit itu sampai aku disuruh pulang ya aneh kena serangan panik itu. Aku itu udah gini ya udah nyebut Allah Allah ini udah geter pokoknya. Tremor gitu loh, udah tremor, udah Saking Allah jadi takutnya? ada dua. Hah? Saking Iya, ketakutannya? iya, saking ketakutannya. Jadi udah kayak sakaratul maut. Jadi semua itu udah dokter perawat itu ngumpuli aku di situ udah suruh tarik nafas terus gini terus anehnya aku udah bisa reda ya udah bisa duduk terus kasih minum suruh ke kamar mandi aku bisa jalan ya itu terus aku disuruh pulang terus Oke. aduh ini kenapa ya itu terus terus habis itu sampai rumah kena serangan lagi pamitan sama orang tua saudara semua tak pamiti terus aku ke rumah sakit lagi ditolak lagi terus aku habis itu cari rumah sakit yang menerima aku terus aku diterima opname 4 hari masih sensasi gak karuan aku disuruh pulang aku sampai marah ini badan kayak gini udah suruh pulang aku marah-marah gitu. Nah, sampai materi berapalah kamu mengalami zero sensasi? Materi 6 ya dok? Materi 5. Udah nggak ada sensasi, nol. Sekarang kalau kamu ada menghadapi masalah dan muncul sensasi, kira-kira berapa lama sensasi itu langsung bisa kamu hadapi? Langsung kamu atasi? Berlarut-larut atau hitungan menit atau hitungan jam? Hilang? Oh, hitungan menit udah langsung. Kan udah dikasih alat sama dokter. Jadi, oh ini loh, salah gue ini, udah tahu. Jadi nggak sampai 5 menit dok, udah tahu. Des gitu, oh ini. Udah. Yang saya nggak paham juga awalnya itu sesak napas kenapa, terus saya keluar di jalan, pas di jalan itu tiba-tiba kayak serangan, saya nggak tahu itu serangan apa, tapi yang di pikiran saya itu serangannya kayak mau gitu, nyawa mau layang, mikirnya kayak gitu. Terus masuk parahnya di awal tahun 2002. Itu sensasi sering datang. Itu badan 2022 maksudnya? 2022, awal tahun 2022. Badan pegel. Kayak model apa ya? Kayak digebuk orang gitu, Dok. Padahal aktivitas hanya rumah kantor. Kayak digebuk orang. Ya yang hampir tiap hari tuh kayaknya pengennya butuhnya tuh tukang pijet. Gampang capek. Terus matanya blur ya, buram gitu. Jadi saya mikir saya kena katarak atau silinder gitu kan. Terus ini apa? Mulai ini cemas, makin overthinking. Ditambah lagi yang sesak napas makin sering. Terus suka apa? Keliengan, apa dada bagian kiri suka nyeri. Itu hampir tiap hari sama pegal-pegal di tangan kiri. Kalau dipijit emang enak. Nah, itu saya nggak tahu nih, awalnya saya nggak paham tuh itu karena kenapa tuh. Makin kesini kok apa? Saya browsing nih. Kenapa penyebab dada suka panas, suka sesek, mulutnya suka asam itu katanya karena GERD. Saya mikir kayaknya
kalau emang saya kena asam lambung mungkin dari dulu. Jadi saya mikirnya tuh cemas saya muncul karena dari asam lambung. Dari masuk Januari 2022, karena saya mikir asam lambung, saya udah pantang makan. Hanya saya makan misalnya nasi, ikan goreng, tempe, sayur. Es nggak minum, makanan berlemak saya tidak minum, cabai, semua saya pantang. Kayak bakso kan enak tuh, udah saya pantang tuh. Sehingga saya hilang berat badan 8 kilo dalam 4 bulan. Dalam ibaratnya baru terima materi 1 dalam hitungan jam, saya bisa makan itu dalam durasi 3 jam, bisa 2 kali makan. Ya, ilmu dasar baru dokter berikan sama saya tuh. Saya makan waktu itu pas diundang teman juga, berhasil makan 1 mangkuk bakso, terus jam 2 saya sambung makan nasi. Itu saya langsung berani makan cabai. Setelah join 2-3 minggu ini sih nggak ada sih dok, happy aja sih bawaannya dok. Pikiran warasnya tuh udah kembali. Yang sebelum join OMP itu nggak waras, masuk pertengahan UMP hampir waras, dan setelah selesai UMP sudah waras tuh. Terus kata dokternya gini, kayaknya anxiety dia makanya nggak sembuh-sembuh GERD-nya gitu. Minum obat 1 tahun lebih tapi nggak sembuh-sembuh. Biasanya pasiennya dia kan katanya 2 bulan. Lah itu gara-gara itu jadi disaranin ke dokter Dilan kan, yang pasti keluhan lambung, gemeter. Yang lebih parah itu negative thinking. Jadi saya selalu mengait-ngaitkan kejadian apa sama kejadian apa. Dengar suara burung aja saya takut, apalagi dengar siaran orang meninggal kan. Nah, Kalau dipisah nih satu-satu nih, kalau secara fisiknya apa, kalau secara psikisnya apa? keluhannya Ya. secara fisik sih lebih banyak keluhan lambung sih. Seperti apa keluhan Malah lambung? kayak Pedih, gembung, mual? kembung iya, terus begah iya, yang sering dada berat itu. Dada berat sama badan gemeter dan keliengan itu yang susah banget hilang. Nah, kalau misalkan keluhan Emosinya? emosinya ya selalu takut, mau kemana-mana aja takut, apa-apa takut, sama suka mengait-ngaitkan hal-hal yang negatif. Apa ya, saya tuh ngerasa saya orang paling menderita gitu dok. Ini penyakit nggak sembuh-sembuh, nyampe saya dibilang orang lebay, dibilang orang manja, dibilang orang yang overprotective lah, apa pokoknya banyak banget itu komentar-komentar. Nyampe saya tuh udahlah mendingan saya mati aja kali gitu kan. So, kamu sudah Karena sampai di level itu? iya, udah nyampe saya udah juga udah nggak tahu gimana caranya nyembuhin. Minum obat sana sini udah setahun lebih, berobat ke sana ke sini juga nggak ada perubahan apa-apa. Lambung emang aman, tapi keluhan di badan ini yang bikin saya stres. Mau keluar rumah aja takut rasanya. Gimana nggak stres coba? Anak aja pengen ngaji nyampe nggak bisa nganter dia ngaji. Setiap datang ke tempat ngaji pasti sensasi ini anak saya ajak pulang. Kayak gitu terus. Coba siapa yang nggak stres kan ya? Ngerasa nggak berguna banget itu. Tadinya kan emang udah divonis GERD ya. Jadi saya mikirnya kalau GERD itu emang badannya kan lemah, Dok. Jadi makan juga harus porsi kecil tapi sering, tiap 2 jam sekali makan, 2 jam sekali makan. Nah, itu paling ini. Nah, kemarin yang keluhan itu tuh yang paling lama itu. Karena saya tuh nggak tahu menanganinya, juga nggak sadar ini emang saya GERD apa emang keluhan pikiran. Nah, pas kata dokter itu keluhan pikiran kamu, coba kamu pakai terapi, kamu tenangin pikiran kamu yakinin diri kamu kalau badan kamu itu sehat. Ya, sekarang saya kalau makan nunggu lapar sih. Kalau nggak lapar ya belum makan. Oh, jadi Nggak nggak mesti apa-apa harus per 2 jam sekali harus makan? Enggak, sekarang badannya nggak Kalau dulu apa. harus 2 jam? Iya, dulu mah harus 2 jam. Kalau misalkan perut belum terasa lapar nih ya dok, tapi waktu tuh udah 2 jam. Saya ngira
ini udah jam berapa? Baru mikir kayak gitu aja, udah langsung kelingan muncul sama tangan gemeteran. Di UMP ini sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi atau di luar ekspektasi atau di bawah ekspektasi? Ya lebih-lebih ekspektasi lah, Dok. Orang saya targetnya itu sembuh aja. Ini sembuh dapet, ilmu dapet, malah sekarang dapat bonus. Bonus hamil ya. Setiap hari serangan tuh sampai 5 kali. Saya rasakan itu panas di punggung, panas, perut nggak nyaman, perut kayak penuh kayak gitu. Apa ya, nafasnya nggak plong banget. Dan yang paling menyiksa saya itu adalah saya itu kayak hidup di nggak nyata kayak gitu. Jadi menakutkan menurut saya waktu itu menakutkan. Jadi nggak nyata kayak gitu. Kesan saya setelah belajar di UMP adalah yang pertama, saya menjadi pribadi yang berubah, pribadi yang baru, pribadi yang luar biasa menurut saya, luar biasa dalam arti dalam pola pikir saya yang jauh lebih berubah, di mana dulu saya mempunyai labeling seseorang yang destruktif, yang di antaranya pendendam, pemarah, trauma, bahagia saya itu karena orang lain. Sekarang semuanya alhamdulillah dengan bergabung di UMP akhirnya saya bisa merubah menjadi sosok yang lebih konstruktif dalam merespon segala sesuatu di kehidupan. Saya sekarang lebih cenderung sabar, saya sekarang lebih cenderung, bukan cenderung, tapi saya sudah merasakan bahwa pembelajaran kehidupan itu memang harus dilatih melalui skill-skill, pengalaman, event yang datang, kita respon dengan pengetahuan yang kita dapatkan, sehingga pada 1 bulan di UMP ini saya merasakan luar biasa. Saya menjadi seolah lahir menjadi sosok pribadi yang luar biasa, di mana lebih pemaaf, lebih sabar, lebih menerima segala sensasi pun yang datang dari baru sensasi anxiety pun bisa saya terima dengan lebih berdaya. Dan itu menurut saya sebuah perubahan yang luar biasa, walaupun sensasi itu kadang masih ada, tetapi itu adalah hal yang normal dan wajar, karena memang kehidupan itu pasti ada yang seperti itu. Tetapi yang saya soroti di sini adalah saya mampu untuk menghadapi itu lebih berdaya, dan saya bisa menjadi pribadi yang lebih mengandalkan diri saya daripada orang yang di luar sana. Apakah di UMP ini adalah sesuai dengan ekspektasimu, di bawah ekspektasi, atau melebihi ekspektasi? Karena kan kamu datang join bertanya ke saya, bisa nggak telemedicine, kemudian join di UMP. Nah, tentu kan harapanmu adalah awalnya ya keluhanmu ada keluhan lambung, cemas, takut mati, takut segala macam. Nah, sekarang ini udah momen hari terakhir di UMP. Sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi? Sangat di luar ekspektasi. Sebenarnya saya juga tidak pengen keluar dari UMP. Kok cepet banget sih 1 bulan? Karena jujur saja saya itu bergabung di sini itu mempunyai sebuah semangat atau spirit yang luar biasa. Jadi dari Dr. Dino yang selalu memberikan motivasi, memberikan challenge, itu semuanya menjadi pembelajaran. Jadi saya seolah-olah itu diajari hidup kayak gitu ya, diajari hidup lagi, maksudnya dalam arti pola pikir di sini. Jadi sangat luar biasa, dan saya memang pengennya sih belajar terus, tapi ternyata kata dokter harus pertemuan harus ada perpisahan, dan itulah yang dinamakan teori polaritas ya, Dok ya.